Sanalah, Din sudah berdiri. Pria itu bersandar di ambang jendela, tubuhnya tegap dalam balutan kemeja putih santai yang lengan atasnya digulung hingga siku. Tatapannya langsung bertemu dengan Azarin, penuh arti, seolah sejak tadi menunggunya. Mata Azarin melebar, tubuhnya membeku di tempat. Jantungnya berdegup semakin liar. Tanpa sadar, dia melangkah mundur, tetapi Din telah lebih dulu bergerak mendekatinya. Senyum tipis terukir di bibir pria itu, sementara tatapannya seolah ingin menerkamnya. "Halo, sayang," sapa Din lembut. "Kaget?" "Ya. Sama Mas juga kaget dengan kejutan Papa," ungkapnya. Sementara Azarin masih susah payah menelan air liurnya. "Kabur sekarang. Atau berdiam sampai Din mendekat." "Ah, bagaimana ini?" gumamnya dalam hati dengan gelisah. 7. Langkah Azarin semakin mundur, dia benar-benar belum siap jika harus sekamar dengan Din. Debaran jantungnya pun, tak bisa diajak kerja sama. Jika Din mendekat, dipastikan bisa mendengar debarannya yang kian menggila. "Mas juga gak tahu, sayang." Tiba-tiba saja pelayan hotel datang menghampiri, dan menunjukkan kamar ini. "Ternyata barang-barang kita sudah di dalam kamar ini." Gak tahu siapa yang aturkan, jelas Din, agar tak ada salah paham. Apalagi melihat Azarin yang menegang saat menatapnya. Azarin masih tak menjawab, pikirannya menjadi kosong, selain rencana lari dari kamar ini. Katanya mau jalan-jalan. "Ayo, keburu masuk maghrib. Mas bantuin ganti baju." "Tidak, Mas." teriak Azarin spontan sambil melebarkan matanya. 8. Alea menikmati sore yang hangat di Jabal Omar, sebuah kawasan dekat Masjidil Haram yang dikenal dengan kerumunan burung merpatinya. Di bawah langit sore yang membentang luas, puluhan burung beterbangan rendah, sesekali turun ke tanah untuk mematuk butiran makanan yang diberikan para pengunjung. Di tengah keramaian itu, Alina berlarian riang, langkah-langkah kecilnya lincah mengejar burung-burung yang sesekali terbang menghindar. Tawanya pecah, melengking bahagia, membuat beberapa orang di sekitar ikut tersenyum melihat kepolosannya. Alea sendiri hanya memperhatikan dengan sabar, berdiri di tepi sambil sesekali menunduk, mengusap perutnya yang masih rata. Kehamilan membuatnya tak bisa bergerak bebas, tetapi itu tak mengurangi kebahagiaannya saat melihat Alina bermain. Sementara itu, di sudut kafe kecil yang menghadap langsung ke tempat Alina bermain, Davian duduk santai. Tangannya menggenggam secangkir coklat panas, sementara sepiring kacang almond tergeletak di hadapannya. Dia sesekali menyesap minumannya, tetapi matanya lebih sering mengikuti sosok kecil Alina yang tampak begitu bahagia. Gadis kecil itu berlari, mengejar merpati, lalu tertawa bersama Alea. Pemandangan itu entah kenapa menimbulkan senyum tipis di wajahnya. Samar-samar, Davian masih mengingat bagaimana tadi Alina sempat bertanya tentang Azarin. Meski akhirnya teralihkan oleh merpati-merpati ini, ada sekilas rasa haru melihat betapa mudahnya anak kecil menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. "Tante, tangkapin bulungnya, dong." Pekik Alina tiba-tiba, membuat Alea yang sedang mengelus perutnya tersenyum geli. "Aduh, sayang, tante gak bisa nangkap merpati." Alea mencoba mengulur waktu, tetapi melihat mata Alina yang berbinar penuh harap, dia pun akhirnya berjongkok, mencoba menangkap salah satu burung yang tengah mematuk-matuk remah roti di tanah. Dengan gerakan hati-hati, Alea mendekat. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh, burung itu langsung mengepakkan sayap dan terbang menjauh. Alina terbahak, tertawa lepas melihat kegagalan Alea. "Tante gak jago nangkap bulung," serunya dengan suara khas anak-anak. Alea ikut tertawa, menggelengkan kepala. Dari kejauhan, Davian yang menyaksikan kejadian itu tanpa sadar ikut tersenyum. Namun, tiba-tiba, seekor merpati dengan tenang mendarat di kursi tepat di hadapannya. Dengan gerakan refleks, Davian mengulurkan tangannya dan menangkap burung itu dalam satu gerakan cepat. Matanya berbinar geli. Tanpa berpikir panjang, dia pun bangkit dari kursinya, melangkah menuju Alea dan Alina. Alina
yang melihat pamannya datang dengan seekor burung dalam genggamannya langsung bersorak kegirangan. Om Davi, Om Davi. Om memang hebat. Pekiknya senang, tangannya terulur, menerima burung itu dengan hati-hati. Alea yang sejak tadi tertawa, tiba-tiba menghentikan gerakannya saat menyadari kehadiran Davian. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya refleks berdiri, lalu membersihkan gamisnya yang kotor oleh debu. Davian menatap Alea sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara lebih rendah dari biasanya. Hati-hati, jangan terlalu banyak membungkuk. Alea tertegun sesaat. Sorot mata Davian tidak seperti biasanya, tidak jenaka, tidak menggoda seperti saat bersama Din dan Azarin. Ada ketulusan di sana. 9. Dia menelan ludah, lalu mengangguk kecil. Terima kasih, saya baik-baik saja, balasnya singkat, tanpa berani menatap terlalu lama. Tak ingin terlalu lama berada dalam situasi ini, Alea segera mengajak Alina kembali bermain, kembali memberi makan burung-burung. Namun, sebelum dia sempat melangkah lebih jauh, suara Davian kembali terdengar. Tunggu sebentar, katanya. Sebelum lanjut bermain, ayo kita abadikan momen ini. Alea menoleh, sedikit ragu. Foto. Davian mengangkat ponselnya. Ya. Berdirilah di tengah, biar burung-burungnya ikut masuk ke dalam gambar. Bagus untuk kenang-kenangan. Alea terdiam sejenak, berpikir. Jujur, sejak tadi dia ingin mengambil foto, tetapi dia terlalu fokus mengawasi Alina hingga tak sempat memikirkan hal itu. Kini, ketika kesempatan datang, dia merasa ragu. Namun, melihat Alina yang begitu antusias, Alea akhirnya mengangguk. Baiklah. Dia menggenggam tangan Alina, lalu melangkah ke tengah kawanan burung. Davian mulai mengarahkan mereka, meminta mereka bergaya sesekali, mengganti posisi agar foto terlihat lebih menarik. Ayo, sekali lagi. Senyum yang manis. Bagus, tahan sebentar. Alea menuruti arahan tanpa banyak protes. Sampai akhirnya, setelah beberapa kali berganti gaya, Alina mulai bosan. Tante, aku mau main lagi, katanya sambil menarik tangan Alea. Alea tersenyum, mengangguk. Iya, ayo. Davian menurunkan ponselnya, menyimpan foto-foto itu dalam galeri tanpa melihatnya lebih lama. Pandangannya kemudian beralih ke Alea yang kini kembali sibuk dengan Alina. Alina masih berlarian riang, tertawa setiap kali burung-burung merpati beterbangan menghindarinya. Alea berdiri di dekatnya, sesekali memperingatkan agar tidak terlalu jauh. Senyum di wajahnya tak pernah luntur, hingga tiba-tiba, Alea tersungkur. Seorang anak laki-laki yang berlari kencang tanpa melihat sekitar menabraknya dengan cukup keras. Tubuh Alea terdorong ke belakang, dan sesuatu yang tajam seperti sengatan menyambar perutnya. Ah! Refleks, Alea merengkuh perutnya dengan kedua tangan. Rasa nyeri menjalar, membuatnya berlutut di tanah, menahan napas. Davian, yang masih berdiri tak jauh sambil menelusuri hasil foto di ponselnya, langsung menoleh begitu mendengar suara benturan. Matanya membelalak saat melihat Alea terduduk, wajahnya sedikit memucat. Tanpa pikir panjang, dia menyimpan ponselnya dan bergegas mendekat. Alea, kamu gak apa-apa? Tanyanya cepat, nada suaranya lebih tegang dari biasanya. Alea menggigit bibir, berusaha mengatur napasnya yang sedikit berantakan. Aku gak apa-apa, katanya lirih, meskipun ekspresi wajahnya mengatakan sebaliknya. Tidak apa-apa bagaimana? Kamu kesakitan, kan? Davian berlutut di hadapannya, menatapnya lekat-lekat. Alea menggeleng cepat. Benar, aku baik-baik saja. Cuma kaget. 10. Davian tidak langsung percaya. Matanya turun ke arah perut Alea yang masih dipeluk erat oleh tangannya sendiri. Kita ke klinik. Aku gak mau ambil risiko, ucapnya, nada suaranya lebih tegas. Aza bisa marah kalau kamu kenapa-napa. Tidak perlu, sungguh. Alea mengangkat wajahnya, menatap Davian penuh keyakinan. Aku hanya perlu duduk sebentar. Davian hendak membantah, tetapi suara lain tiba-tiba menyela. Maaf sekali. Sepasang suami istri mendekat dengan tergesa-gesa, wajah mereka dipenuhi rasa bersalah.
Si suami memegang pundak anak laki-laki yang tadi menabrak Alea, sementara si istri menundukkan kepala dengan ekspresi cemas. Kami benar-benar minta maaf. Anak kami terlalu bersemangat sampai menabrak istri Anda, ujar pria itu dengan nada penuh penyesalan. Alea menoleh cepat, sementara Davian yang masih berjongkok di sampingnya sedikit terkejut. Istri Anda. Hampir saja Davian membuka mulut untuk mengoreksi, tetapi pria itu langsung melanjutkan, kami siap bertanggung jawab kalau ada luka atau butuh perawatan. Sekali lagi, mohon maaf. Davian terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Tidak apa-apa, yang penting lain kali lebih hati-hati. Di tempat ramai seperti ini, anak-anak harus dalam pengawasan. Pria itu mengangguk cepat. Iya, tentu. Terima kasih atas pengertiannya. Setelah mengucap maaf sekali lagi, mereka pun berpamitan, membawa anak mereka pergi. Alea masih terpaku. Ada rasa aneh yang berputar di dadanya ketika orang-orang salah mengira hubungannya dengan Davian. Namun, dia buru-buru mengalihkan pikirannya saat melihat tangan Davian yang terulur ke arahnya. Ayo berdiri, katanya, suaranya lebih lembut. Alea menatap tangan itu sejenak. Davian mengenakan kemeja lengaran panjang, memastikan tidak ada kontak langsung antara kulit mereka. Meskipun begitu, tetap saja ada keraguan dalam dirinya. Namun, melihat Alina yang berdiri tak jauh darinya, menatapnya dengan ekspresi khawatir, Alea akhirnya menerima uluran tangan itu. Dengan satu tarikan ringan, Davian membantunya berdiri. Kamu yakin gak mau ke klinik? Davian bertanya lagi setelah Alea berdiri tegak. Alea menghela napas, lalu mengangguk. Aku lebih baik duduk sebentar saja. Davian tidak membantah kali ini. Baiklah. Kita duduk di kafe tadi saja. Sebelum Alea bisa bereaksi, Davian sudah menggendong Alina dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tetap berada di sisi tubuhnya, berjaga kalau-kalau Alea kehilangan keseimbangan. Mereka berjalan beriringan, menuju kafe kecil di pinggir jalan. Dari kejauhan, mereka tampak seperti pasangan muda yang baru saja melewati insiden kecil sang suami yang melindungi istrinya, sementara si kecil berada di antara mereka. Dan tanpa disadari, beberapa pasang mata yang melihat mereka ikut tersenyum, mengira bahwa mereka 11 adalah keluarga kecil yang bahagia. Begitu tiba di kafe, Davian segera memesan air hangat untuk Alea dan segelas susu coklat untuk Alina. Setelah pelayan pergi, keheningan sejenak menyelimuti meja mereka. Davian menatap Alea yang duduk di seberangnya, sementara wanita itu hanya menunduk, kedua tangannya menggenggam gelas yang masih mengepul hangat. Kamu benar-benar gak apa-apa? Tanya Davian, suaranya lebih pelan, penuh perhatian. Alea menggeleng tanpa menatapnya. Dia mengangkat gelasnya, menempelkannya di bibir, bukan untuk meminum, tetapi sekadar menyembunyikan separuh wajahnya. Ada sesuatu dalam tatapan Davian yang membuatnya merasa malu, atau mungkin lebih tepatnya, canggung. Davian tersenyum tipis, berusaha mencairkan suasana. Maaf kalau tadi bikin kamu gak nyaman. Orang-orang salah paham, mengira kita suami istri. Aku gak enak sama kamu, dan juga suamimu. Mendengar kata suami, senyum getir tersungging di bibir Alea. Perlahan, dia menurunkan gelasnya dan menghembuskan napas panjang sebelum berkata, aku, sudah gak punya suami lagi. Davian tertegun sejenak. Ada sesuatu dalam nada suara Alea yang terdengar begitu kosong. Tapi aku juga minta maaf, lanjut Alea, mencoba terdengar biasa saja. Seharusnya orang tadi bisa lebih jeli, kan? Masa iya? Kamu yang masih muda bersanding dengan aku yang sudah setua ini. Dia menggeleng kecil sambil terkekeh pelan, berusaha mencairkan suasana dengan candaan. Namun, Davian hanya menatapnya tanpa senyum. Kata-kata Alea barusan seakan membawa pikirannya ke arah lain. Ada sesuatu yang mengusik benaknya tentang pernikahan Alea yang telah berakhir. Tanpa bisa menahan rasa penasaran, dia akhirnya bertanya, di mana suamimu sekarang? Tatapan Alea meredup. Senyumnya memudar perlahan, berganti dengan ekspresi yang sulit diartikan. Dia menoleh ke arah lain,
menatap sembarang sudut kafe seakan mencari jawaban di sana. Lalu, dengan suara yang nyaris seperti bisikan, dia menjawab, dia sudah menalak aku. Talak 3. Davian terdiam. Mata laki-laki itu membulat, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia, tahu kamu hamil. Tanyanya lagi, suaranya lebih pelan kali ini. Siang tadi setelah ijab kabul, dia baru mendengar jika Alea sedang hamil. Alea menggeleng, bibirnya sedikit bergetar. Awalnya aku ingin memberitahu, katanya lirih, tapi setelah kupikir-pikir, selama ini aku sudah cukup mencintai sendirian. Jadi, aku putuskan untuk tidak memberitahunya. Davian masih menatapnya, tetapi tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Ada sesuatu dalam kalimat Alea yang membuat merasa iba. Aku gak pernah memilih untuk melahirkan tanpa suami, lanjut Alea dengan suara yang terdengar begitu lelah. Tapi mungkin ini karma buatku, karena dulu aku pernah merebut jenderal dari Azarin. Dan sekarang, aku berusaha menerima semuanya. Aku ikhlas. Davian menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Matanya masih menatap Alea, seolah ingin mencari retakan di balik ketegaran yang coba dia tunjukkan. Kalau begitu, kata Davian akhirnya, suaranya terdengar lebih dalam, mulai sekarang, tata hidupmu lagi. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Alea tersenyum tipis, meski matanya tetap menyiratkan luka. Semoga saja, bisiknya. 12. Suasana kamar pengantin masih diliputi kecanggungan. Senja mulai merayap di cakrawala, membiaskan warna keemasan yang temaram di balik jendela kaca. Rencana jalan-jalan tampaknya akan batal, karena hingga kini Azarin masih terpaku di tempat, gaun pengantin masih melekat di tubuhnya. Sementara itu, Din berdiri tenang, meski tak dapat disangkal, jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Keheningan menggantung di antara mereka, seolah waktu pun enggan beranjak. Akhirnya, Din menghela napas, lalu berkata dengan nada datar namun lembut, gantilah bajumu sendiri. Aku tunggu di luar. Azarin hanya mengangguk samar tanpa menatapnya, jemarinya saling menggenggam. Tanpa banyak kata, Din melangkah pergi, melewati Azarin yang masih tertunduk. Saat melintas, sekilas dia melirik istrinya. Sosok itu, yang semakin menunduk dalam, seakan takut bertemu tatap. Din tersenyum kecil. Bukan rasa kesal yang dia rasakan, melainkan kebanggaan yang menguar dari dalam dadanya. Azarin adalah sosok perempuan yang selama ini dia harapkan, pemalu, dan menjaga diri dengan baik. Sebab, sikap Al-Hayayang bermakna rasa malu yang menjadi mahkota seorang wanita, semakin tinggi nilainya, semakin terhormat pula kedudukannya. Dan Azarin, adalah cerminan dari itu semua. Maka, dia tidak keberatan jika istrinya masih menerasa canggung. Tidak ada paksaan, tidak ada tergesa-gesa. Justru, semakin pemalu Azarin bersikap, semakin besar perasaan gemas dalam diri Din. Meski ini bukan pernikahan pertama bagi Azarin, tetapi entah mengapa, keyakinannya semakin menguat, istrinya ini masih begitu suci, belum pernah benar-benar disentuh siapapun. Sambil duduk di sofa ruang tamu, Din mengulas senyum sendiri. Bukan senyum biasa, melainkan senyum seorang pria yang jatuh cinta begitu dalam pada istrinya. Sementara itu, di dalam kamar, Azarin duduk di depan meja rias, jemarinya dengan hati-hati melepas jarum-jarum pentul yang menyemat jilbabnya. Dari kepala, leher, hingga dagu, semuanya dia lepaskan perlahan. Namun, saat hendak menarik satu jarum di belakang kepalanya tepat di atas pundak tiba-tiba saja jarum itu menusuk jari telunjuknya. Au! Azarin memekik kaget. Tidak terlalu nyaring, tetapi cukup untuk membuat seseorang di luar mendengarnya. Tanpa berpikir dua kali, Din segera bangkit dan membuka pintu kaca kamar. Tatapan cemasnya langsung tertuju pada Azarin yang kini tengah mengibas-ngibaskan tangannya yang berdarah. Ada apa? Suara Din terdengar sedikit panik. Azarin masih meringis kesakitan, tidak langsung menjawab. Melihat itu, Din mendekat tanpa ragu, lalu dengan gerakan lembut, dia menarik tangan istrinya.
Sebercak darah kecil tampak di ujung jari Azarin. Tanpa pikir panjang, Din membawa jemari itu ke bibirnya dan mengecupnya, menahan aliran darah yang keluar. Azarin terdiam. Matanya berkedip cepat, seolah otaknya sedang memproses apa yang baru saja terjadi. Rasa hangat dari bibir Din di kulitnya membuat dadanya berdesir aneh. Dia tidak tahu harus berbuat apa selain membeku di tempat.